Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Jumat 25 Oktober 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang yang mengandalkan Tuhan memiliki kekuatan? Mengapa orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan memiliki solusi atau jalan keluar dalam setiap persoalannya? Mengapa setiap penderitaan-penderitaan yang boleh terjadi boleh dilewati anak-anak Tuhan tanpa ada beban yang luar biasa yang dia rasakan atau intimidasi tidak akan pernah diizinkan mengalahkannya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan betapa hebatnya persoalan yang dihadapi Paulus. Perjuangan-perjuangan Paulus, penderitaan-penderitaan Paulus. Dia mengalami beban yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak akan pernah patah semangat. Tapi dia tidak akan pernah kalah. Oleh karena beban tersebut. Oleh karena perjuangan tersebut. Dia melihat hanya di dalam Tuhan ada hikmat. Hanya di dalam Kristus ada jawaban. Hanya di dalam Kristus ada kekuatan. Sehingga Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, di dalam Yesus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, yang bersama dengan Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidupnya, ketika menghadapi persoalan, kesulitan, dan banyak hal, maka dia akan menemukan harta yang indah, yang luar biasa, yaitu hikmat dan pengetahuan, kekuatan untuk menjalani setiap hidupnya, sehingga dia memiliki sukacita, sehingga dia memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Persoalannya berlalu, dapat dilalui, dapat diatasi, dan akhirnya dia merasakan sukacita yang hebat oleh karena Yesus yang bersama dengannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun, sesulit apapun perjalanan hidup saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari mencari solusi di dalam Yesus Kristus. Mari mencari hikmat dan pengetahuan di dalam Yesus Kristus. Karena Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Mari datang kepada Tuhan, mari mengandalkan Tuhan, mari percaya kepada Yesus, maka kita akan menemukan solusi, menemukan hikmat, menemukan pengetahuan untuk boleh melewati segala persoalan hidup kita. Ini firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mau putus asa, jangan mau dikalahkan oleh si iblis, jangan mau dikalahkan oleh beratnya himpitan kehidupan, baik oleh karena ekonomi, baik oleh karena masalah keluarga, atau karena masalah-masalah yang lain. Di dalam Yesus ada solusinya. Amin. Itu firman Tuhan yang harus kita aminkan, Bapak Ibu Saudara. Maka mari semangat mencari Yesus bersama dengan Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur jika Engkau Allah Tritunggal yang kami puji dan kami sembah memiliki hikmat pengetahuan sehingga siapapun yang datang kepadamu akan beroleh hikmat. Siapapun yang mencari Engkau akan beroleh hikmat dan pengetahuan, sehingga setiap yang mencari Tuhan Allah, yang mencari Yesus, yang mengandalkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, akan mengalami sukacita, akan menemukan solusi dalam setiap hidup dan kehidupan. Berkatilah kami, terlebih yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah hati kami beria-ia, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi iman, percaya, kasih dan pengharapan untuk menjalani hidup dan kehidupan kami. Berkati setiap mereka yang bergumul bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang bekerja. Berkati mereka yang bergumul. Berkati mereka yang menderita, berkati mereka yang kelaparan, berkati mereka yang mengalami beban yang luar biasa, sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka menemukan harta yang indah. Di dalam Yesus Kristus ada hikmat dan pengetahuan. Berkati juga bangsa dan negara kami ini, yang kami cintai ini, yang dipimpin oleh Presiden kami Prabowo. Biarlah semua jajarannya boleh bekerja dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini dan boleh menuntun setiap umat, setiap bangsa ini untuk takut akan Tuhan, menerima hikmat dari Engkau Allah. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh bekerja di dalam lingkungan pemerintahan. Biarlah juga mereka menjadi garam dan terang dunia. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dimanapun berada. Biarlah juga kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia